Kesibukannya yang begitu luar biasa membuat Olga tak kuasa menahan rasa capeknya. Sampai akhirnya ia harus terbaring lemah di rumah sakit. Olga begitu bahagia karena masih banyak orang-orang yang sayang kepadanya. Olga berharap semoga ia selalu diberikan kesehatan agar tidak membuat orang di sekitarnya khawatir dan ia bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sakitnya Olga membuat banyak sahabatnya sedih, termasuk kami tim catatan si Olga. Saat ini tim catatan si Olga menjenguk Olga ke rumahnya. Karena selama ini Olga begitu rindu dengan suasana syuting catatan si Olga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, insya Allah. Mudah-mudahan. Bunga aja yang lo bawa, nggak ada amplop. Udah banyak amplopnya. Ini salah satu perhatian dari Mimi. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mbak Herti Purba, Mbak Kiki Zulkarnain, buat Pak Dudi, buat Bu Ella Kartika, terima kasih banyak. Buat orang-orang yang saya cinta, yang saya sayangi, yang datang di saat saya sakit, di rumah sakit dirawat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat saya dan semoga saya juga cepat sembuh dan bisa bekerja lagi, bisa bertemu dengan target catatan Olga yang sudah nunggu kapan Olga akan datangi target di catatan si Olga. Oh, selama sakit saya kan masuk ke UGD dulu tuh. Itu masuk ke UGD karena panas saya tinggi sekali. Katanya 38 derajat. Kalau nggak salah itu, kalau lebih lagi katanya kalau nggak diobatin Olga bakalan kejang-kejang. Dan bisa meninggal dunia. Saya bukan nakut-nakutin kata gitu. Saya kan jadi ketakutan. Kalau dokter yang ngomong kan kita percaya aja ya. Walaupun dia istilah kasar mau bohong juga kita percaya kalau udah dokter. Ya kan dokter mau ngasih obat atau racun juga kita telan aja. Kita percaya sama dokter kan. Udahlah akhirnya saya disuntik vitamin. Suntik vitamin C, vitamin A yang dimasukin dalam tubuh saya. Udah habis itu saya dibilang sama dokter, Olga harus cek darah. Saya parno dan ketakutan karena saya orangnya paling takut dengan beban. Dalam arti kalau saya dengar penyakit yang macam-macam tuh saya tuh kepikiran yang terlalu berlebihan. Terus cek tes urin, pipis Olga dicek gitu loh. Selama 2 jam, 3 jam saya menunggu, saya takut dan parno deg-degan. Saya bilang sama dokter, dokter, apapun yang terjadi, jangan kasih tahu saya sakitnya apa. Dokter, obatin aja saya. Udah, dokternya yang ngecek di laboratorium itu belum datang, datangnya siang. Dokternya juga nggak ngomong macem-macem karena mungkin takut saya khawatir kali atau apa, kepikiran. Saya juga kan parno kan, sebelum cek darah saya tahu hasilnya, ini dokter bolak-balik ngasih obat lagi. Saya kan takut penyakitnya yang gimana-gimana kan. Takut parah atau apa, ya Allah saya deg-degan aja nggak bisa tenang tuh sebelum hasil darah saya apa hasilnya. Ada suster lah nyeletuk. Saya juga kan parno kan sebelum cek darah saya tahu hasilnya, ini dokter bolak-balik ngasih obat lagi. Saya kan takut penyakitnya yang gimana-gimana kan. Takut parah atau apa, ya Allah saya deg-degan aja nggak bisa tenang tuh sebelum hasil darah saya apa hasilnya.
Ada suster lah nyeletup. Mas Olga aman kok, nggak kenapa. Aman apa mbak? Iya, darahnya udah dicek tapi aman kok. Iya, mbak. Yang bener mbak gitu. Datanglah dokternya, dokter yang ngurusin saya. Namanya dokter Bapak Budi Setiawan. Baik dokternya itu. Saya bercandain gitu. Jadi dok udah dok, nggak usah diomongin sakit saya apa, udah tulis aja udah. Apa yang dirasain? Olga kata gitu. Masih agak panas ya dok ya. Ya. Saya bilang dok, kalau ini badan saya masih panas, dokter mending beliin payung biar adem. Ampun, Bang. Saya dibuka kancing saya, saya diperiksa, dibuka mulut saya, di center, dimangapin mulut saya, kan dokter dimangapin, itu di center. Saya bilang, dok maaf dok, ini meriksa atau mau nyari kodok. Itu hari pertama dokternya datang. Hari kedua aja dokternya datang lagi, diperiksa lagi saya. Saya dapat kabar sangat menyenangkan, Olga suruh pulang. Terus Olga suruh pulang, makannya apa dok? Makannya bebas apa aja. Oke. Asal jangan minum es, kata gitu. Karena yang ternyata penyakit Olga itu tenggorokan Olga. Pemirsa, catatan Olga, setiap manusia pasti dikasih cobaan dan ujian. Sama seperti saya. Mungkin ini teguran dari Allah karena saya terlalu banyak bekerja, ya. Mungkin ya, tapi yang pasti saya ambil positifnya, mungkin aku harus istirahat untuk sementara. Sama seperti hari ini, walaupun saya sakit, saya ingin menunjukkan kepada pemirsa catatan Olga dan target catatan Olga bahwa hidup jangan pernah lemah, bahwa hidup terus berjuang, jangan pernah yang namanya lelah menghadapi penyakit atau apapun itu. Ya, saya mengingatkan buat catatan Olga, hari ini siapapun yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Alhamdulillah saya sudah cukup lumayan membaik. Mudah-mudahan hari ini juga saya ingin bertemu target catatan Olga, tapi hari ini saya seperti nggak keluar untuk mencari, tapi saya menyuruh tim dari PD Project untuk mencari target catatan Olga untuk bisa dibawa kemari. Karena saya nggak mau target catatan Olga menunggu saya sampai sembuh untuk bisa saya bertemu dengan target catatan Olga. Ya, walaupun saya sedang sakit, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pemirsa catatan Olga dan target catatan Olga. Jadi, Dedek, Ya, siap. jadi Siap. lo cari target, ya, ketemuin gue, datang aja ke rumah. Sudah datang ke rumah, nanti gue mau ngobrol kenapa dan ada apa tentang target di catatan Olga. Siap. Ya. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Teman-teman makasih ya atas bantuannya ya. Mohon maaf ya aku nggak bisa keluar ke jalan ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan dengan kalian keluar rumah mencari target catatan Olga, mudah-mudahan memberikan kebahagiaan buat orang lain. Amin. Ya, walaupun kita sedang sakit. Kita pamit. Nanti kalau lagi tidur nggak boleh gangguin lagi. Nggak apa-apa, aku tiduran dulu. Nah. Kalau memang udah datang bilang aja. Siap. Karena kondisi Olga yang masih lemah dan masih dalam tahap pemulihan, Olga tidak bisa menemui target di luar. Dia pun menyuruh tim untuk mencari target dan mengantarkannya ke rumah Olga. Saat ini, tim melakukan proses pencarian target. Ibu, Ya Pak, maaf ganggu, dari mana Ibu? Ibu ngantar catering Pak. Catering. Iya, Nama siapa? sama cucu berdua. Oh, pulangnya kemana? Pulangnya jauh Pak, ke Depok. Ke Depok. Mau jalan kaki? Nggak punya uang Pak. Mau dianterin nggak? Ah nggak, nanti itu nyusahin Bapak. Biarin aja nenek jalan kaki. Nggak apa-apa Ibu. Bu, Ibu. Hati bertabur
Ibu, adek Pak. kasihan jauh yuk, nggak apa-apa yuk. Nggak ngerepotin, Enggak, Pak. enggak. Insya Allah enggak, insya Allah. Enggak. Benar, Iya, Pak. iya, insya Allah. Banyak-banyak alhamdulillah ya, Iya, Pak. Dari mana ini, Pak? Dari Antv. Dari Antv, tapi saya nggak dipapain, Enggak, Pak. enggak. Enggak, benar. Iya. Saya takut, Pak. Enggak, yuk masuk dulu. Ngobrol dalam. Tahu, alhamdulillah ya, Pak. iya. Nenek doain Bapak biar berkah. Ya, silakan masuk. Ibu namanya siapa? Ibu Salma, Ibu Pak. Salma. Iya. Maaf nih Bu, kita nggak ngapa-ngapain kok. Iya, Kita Pak. dari Antv, dari acara Iya. catatan si Olga. Oh iya, Nenek juga sering Oh, sering apa, nonton? nonton. Alhamdulillah. Iya. Setuju dulu. Iya, anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Iya, Mamanya kenapa sama ibunya? tabrakan. Ibu dan waktu dia masih bayi, umur sebulan. Bulan puasa lahir, lebaran tabrakan. Bulan puasa lahir, lebaran bapak ibunya tabrakan. Tabrakan kenapa, Bu? Dengan mobil tak ditabrak lagi. Sekarang kan Ibu mau pulang nih Bu ya? Iya, Mau pulang. Kiranya ganggu waktu Ibu nggak kalau sekarang Ibu saya ajak ke rumahnya Olga? Mau? iya alhamdulillah Pak. Oh. Memang saya pengen ketemu banget. Sebelum mengajak target ke rumah Olga, tim mengantarkan Nenek Salma untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Dan beginilah kondisi rumah Nenek Salma. Seorang nenek yang bekerja sebagai pengantar catering untuk membiayai kedua cucunya yang kedua orang tuanya telah meninggal karena menjadi korban tabrak lari. Tak tega melihat neneknya, Ica pun membantu sang nenek dengan berjualan tisu. Ku coba untuk terus menjauh. Dari tim catatan si Olga. Iya, Nenek tahu Olga? tahu. Tahu. Tiap hari nenek gua nonton di rumah tetangga. Kalau hari ini nenek dipertemukan sama dia, Iya, mau nggak? dia mau. Bagaimana alhamdulillah banget. Nenek pengen ketemu. Bagaimana orangnya, bagaimana rupanya. Semoga. Ya udah. Gimana kalau kita jalan sekarang ke rumah Olga? Mau? Mau. Ica mau? Mau. Kalau Ica kesana mau minta apa? Sepeda buat apa? Untuk nggak boleh. Buat sekolah ya. Ya udah, yuk kita berangkat ke sana yuk. Bapak nggak bohongin, saya mau diketemuin sama Olga, Pak. Insya Allah Ya, enggak. Kan kita dari tim catatan si Olga. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, kita ngimpi apa ini bisa ketemu sama Olga, Pak. Tim mengajak Nenek Salma ke rumah Olga untuk bertemu dengan Olga. Semoga pertemuan Nenek Salma dengan Olga memberikan kebahagiaan untuk Nenek Salma dan Olga yang sedang sakit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, saya bisa ketemu dengan Olga. Amin ya Allah. Mimpi apa? Saya bisa ketemu dengan Olga. Alhamdulillah. Kenapa sakit? Sakit, Bu. Ya Allah, nenek doain biar berkah, biar rezekinya biar berburu sehat, biar panjang umur. Amin ya Allah. Orang bilang Olga itu orang sedih banget, bersih banget hatinya, Amin. memperhatikan orang yang susah. Amin ya Allah. Nenek suka nonton di TV nangis. Kenapa? Nenek ngedoain Olga biar panjang umur, biar sehat, dan murah rezekinya, biar dapat hikmah dari Allah. Amin. Ibarat mata air, jadilah mata air yang bening.
yang subur. Nenek berdoa demi Allah, nenek nggak bohong, berdoa terus. Buat Olga. Sekarang ketemu ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karim. Nenek bisa bertemu sama Nak Olga. Berlalu sang waktu, berabad sudah jauh aku darimu. Dalam hitam legam zaman di wajahku. Ini orangnya suci banget, ya Allah ya Rasul. Hadir kembali dalam setiap langkah hidupku, Muhammad ya Rasulullah. Nenek dari mana? Nenek tinggal di Depok kan. Ya nenek di sini aja biasa, nenek biasa di bawah. Itu di sini Di ya. sini aja. Jangan di bawah sini. Sini kan saya ingin. Iya nenek di sini aja. Enggak apa-apa sini saya ingin. Nenek dari Citayam. Iya nenek. Berdua aja. Berdua yang satu sekolah. Nenek ngurusin cucu gua. Nah, setuju dua. Iya anak yatim piatu. Ketiga tuh. Iya. Mamanya kenapa sama ibu? Tabrakan. Ibu dari waktu dia masih bayi, umur sebulan. Bulan puasa lahir, lebaran tabrakan. Bulan puasa lahir, lebaran bapak ibu tabrakan. Tabrakan kenapa bu? Dengan mobil tak bertabrak lagi. Tapi cucu nenek yang satu mau mendurusin satu cucu nenek, jangan ikhlasin aja, nanti dia bisa berhadapan sama Allah, di urusan Allah. Tak usah diperpanjang, soalnya kesian yang mati. Nenek ngurusin dia dari dagang ini, dagang tisu. Nenek kerja di catering, di rumah makan. Nenek tinggal sama siapa? Bertiga. Siapa lagi sekarang nama Ica? Ada kakaknya yang sekolah SMP, SMA. Yang biayain? Nenek sendiri kuli-kuli. Nenek sendiri yang biayain. Iya. Kan nenek kerja di catering, gaji 300, sehari dikasih 50. Ini dagang tisu. Kadang-kadang kalau catering nggak habis, nenek suka cari-cari di kantor nggak habis, nenek bawa pulang buat makan. Cucu nenek daripada dibuang mubazir, lebih baik nenek bawa pulang buat makan cucu. Iya. Sedih ah. Orang yang bersih, yang suci, yang bisa menolong orang yang susah. Nenek berdoa sama Allah, ya Allah, panjangkanlah umurnya Nak Olga, dijauhkan bahasa, dikuatin hebat Islamnya ya Allah. Semua tutup mata, semua tutup hati. Kadang-kadang kalau catering nggak habis, nenek suka cari-cari di kantor nggak habis, nenek bawa pulang buat makan. Cucu nenek daripada dibuang mubazir, lebih baik nenek bawa pulang buat makan cucu nenek. Iya. Sedih ah. Tak cukup Orang yang bersih, yang suci, yang bisa menolong orang yang susah. Nenek berdoa sama Allah, ya Allah, panjangkanlah umurnya Nak Olga, dijauhkan bahasa, dikuatin hebat Islamnya ya Allah. Semua tutup mata.
dan makmur rezekinya. Berilah dia hidayah darimu ya Allah. Berilah hikmahnya darimu ya Allah. Ya Allah, aku mohon diberkahilah rezekinya sebanyak-banyak. Karena dia makmur. Perhatikan orang yang susah. 1001 nggak ada yang seperti karena engkau memperhatikan orang yang susah ya Allah ya Rasulullah. Tak terasa waktu Kabulkanlah doanya ya Allah. hidup Jawablah doanya ya Allah. dengan dosa yang selama ini Baru ketemu ini ya Allah. Tengok lihat di TV doang. Baru sekarang udah hari rasa ini aku gini. teguhkan untuk temu. Ica, Ica sedih nggak lihat nenek tuh. Nenek cari duit buat Ica, buat kakak Ica. Nenek Sampai sendirian. jatuh di kereta ya Allah. Tuh, Tabrak motor. Tuh nenek pernah tabrak motor, pernah jatuh dari kereta, gara-gara cari uang buat Ica. Hah? Ica sedih nggak kalau lihat neneknya? Dia dagang tisu. Kalau nenek kerja dia dagang tisu dapat kerja. Oh di tisunya. Disangketin ke leher ya. Oh gini. Dagangnya gimana Ica? Tunjukin dagang tunjukin. Gimana liatin ke Olga? Coba Buka di tasnya buka. coba tunjukin kalau dagang. Dagangnya di mana aja Ica biasanya? Bang, ya. Coba lihat. Gimana coba liatin ke Olga tisu. Terus taruhnya gimana? Hidup kan dijalani. Terus Anjay, Ya Allah. hilang dan terbuang. coba Andai bisa liatin ke pemirsa. Gimana cara dagang? Coba ke kamera. Sini ke Olga di sini. Coba kamu. Tawarin. Tawarin. Coba gimana tawarin. harap ampunkan hambamu ini. Uangnya emang buat apa kalau udah dagang tisu? Hah? Buat bantu. Lah, ibunya kan udah nggak ada. Dari kecil nggak tahu, jadi saya panggil orang tua. Oh, buat bantuin ibu. Kalau gak mau nanya, kangen nggak sama mama kamu? Kangen sama mama kamu? Sama bapak kamu? Kangen. Pernah dimimpiin nggak? Pernah mimpinya apa? Hah? Datang ke rumah. Itu Datang ngomong apa di mimpinya? Ica yang bandel. Katanya Ica jangan bandel, terus cuma gitu doang. Doanya apa sih Ica kalau boleh tahu? Kalau Ica lagi berdoa doanya apa sih? Oh, ampuni mama hamba. Terus amin terus.
Sampai tisu berapa? 4.000. Kalau gak beli deh, ya. Kalau gak beli tisunya deh ya. Dede, Dede tadi ketemu sama ibu di mana? Di jalan nenteng 3 box nasi kita temuin, bilangnya sih mau dianterin ke rumahnya. Kan nggak usah dianterin, biar nenek jalan kaki aja. Kata nenek nggak apa kita anterin aja, jadi kita anterin ke rumahnya. Setelah kita ngeliat rumahnya bahwa cocok bahwa ini adalah cocok untuk kita bawa ke rumah Kak Olga, dan itu cocok untuk dijadikan target di catatan si Olga mahnya, kita langsung ajak ke sini. Ini adalah apa namanya? Ini apa? Bekas orang sedang nggak dimakan oleh babunya. Catering apa? Gelombang Ya, jadi isinya diambil nasinya dan pulang. Masih itu nenek makan. bersedih bahagia Pemirsa catatan Olga. Nenek bilang katanya ini catering bekas makanan orang. Makanannya nggak ada, lauknya nggak ada, cuma nasi doang. Terus buat dimakan sama cucu. Itu makan sama kerupuk. Cuma kerupuk. Iya, Terus sama kecap gitu. sama kecap. Tiap hari gitu terus. Tiap hari gitu terus. Kalau dia hasil pulang dagang baru nenek beliin beras. Setengah liter makan bertiga. Nek, Iya, Naga. hari ini jangan makan nasi ini dulu ya. Habis gimana? Nanti nenek makan hari-hari. Nanti nenek makan bareng sama teman Olga, namanya Boyen. Iya, Dia penyanyi, iya. ya, penyanyi Cinta Kolobet. Ya, mudah-mudahan nanti Boyen bisa memberikan kebahagiaan buat nenek dengan makan yang enak ya. Karena kalau kita memberikan kebahagiaan buat orang lain, apalagi memberikan makan kepada orang lain, makanan itu jadi daging, itu berkah buat orang yang memberikannya, Nek. Ya, Suci banget. Tahu nggak suci banget. Amin, ya Allah. Ya Allah. Jarang saya temukan orang seperti ini. Ya Allah. Gak mungkin cuma Allah yang dikasih hidayah. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga nenek pesan ibarat mata air, inilah mata air yang jernih. Amin. yang Saya ingin, subur. iya saya ingin berbuat baik aja nih sama siapapun, ya kan. Yang penting nenek selalu berdoa buat Olga, buat catatan Olga. Mudah-mudahan catatan Olga memberikan nilai positif kepada pemirsa di rumah, Amin, ya ya, Rabbal memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang tidak mampu. Iya. Dan kalau Allah izinin, Olga bisa bantu, Olga akan bantu semampu Olga dan sebisa Olga. Ya. Ica emang pengen beli apa sih Ica? Pengen sepeda. Oh, ya. Nanti Ica dibeliin sepeda ya. Oh, Ya. bertanya pada Nanti Ica dibeliin sepeda sama tim ya, sama teman-teman ya. bintang sedang Nek, kau sekecil rezeki yang Olga kasih, nenek harus bersyukur ya. Karena ini rezeki juga bukan dari Olga. Ini dari Allah. Allah memberikan rezeki ke Olga. Olga memberikan rezeki buat nenek. Ya, ini jembatan aja nenek ketemu dengan saya. Ya. Ini juga karena Allah, karena ridha Allah nenek bisa ketemu sama saya. Kalau nggak izin Allah nggak akan bisa bertemu. Ya, Nek. Ya, Nek, sedikit rezeki yang Olga kasih terima ini. Nenek ini buat jajan nenek, buat bantu si Ica sama kakaknya. Ya, Nek. Ikhlas ya, Nek. Terima kasih banyak nenek udah datang ke rumah Olga. sebutlah namaku di setiap nafasmu, ku kan datang kepadamu sayang. Nek,
Ya, simpen baik-baik ya, Nek. Alhamdulillah, syukurillah rabbil alamin. Saat ini, Boyen mengajak makan Nenek Salma dan juga Ica. Semoga apa yang dilakukan Boyen bisa memberikan sedikit kebahagiaan untuk Nenek Salma. Halo pemirsa, nih kali ini tadi nenek seneng nggak udah jalan-jalan sama Boyen, Nek? Benar, banyak-banyak alhamdulillah. Nenek seumur hidup belum pernah ngerasain jalan begini. Biasanya jalan kaki. Alhamdulillah, Nek ya. Nah sekarang nih nenek, ini di restoran enak nih, Nek. Kan kata keluarga nih, katanya nenek harus makan enak. Belum makan enak. Iya, ini amanah. Nggak pernah naik itu masuk. Ini amanah keluarga. Boyen kagak boleh ngelawan, nenek harus ikut ya. Oke, oke Nek, oke deh yang gitu dong. Asik. Yuk, Ica, ini kita masuk yuk. Nah, ini kita udah dapet bangkunya nih. Nih, Ica duduk sini ya, nenek duduk situ ya. Nah sekarang nenek kudu makan enak biar nenek sehat ya. Sama Ica juga ya, makannya sehat biar semuanya pintar bergizi ya. Boyen mau minta yang spesial nih buat si nenek sama ini nih, sama si Ica. Spesial ada ikan jerawat. Ikan jelawat nih, aduh, ini kan pasti keradakan tuh Mas ya. Pemirsa enak banget nih. Mau tidur kan, naik mata. Kena yang beginian, udah lahap banget. Waduh, ajib. Pemirsa, cukup sekian. Semoga acara ini menjadi inspirasi buat semuanya ya. Menjadi panutan lah buat contoh. Bahwa kita harus melihat ke belakang kita yang lebih membutuhkan. Pemirsa catatan Olga, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Boyen ya sudah memberikan bahagia buat nenek dan cucunya Ica. Mudah-mudahan kebahagiaan ini ya bisa juga memberikan kebahagiaan pemirsa di rumah dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih banyak buat Boyen, terima kasih banyak juga buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Pastinya Olga bersyukur karena Allah memberikan rezeki ke saya dan bisa memberikan kepada rezeki buat orang lain. Akhirnya juga Boyen bisa memberikan sedikit rezekinya, memberikan sepeda buat Ica. Mudah-mudahan Ica bisa bahagia. Sama seperti saya, walaupun saya sedang sakit, saya bahagia bisa memberikan orang kebahagiaan, memberikan orang senang. Itulah tujuan hidup saya. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata perbuatan. Doakan saya pemirsa, semoga saya cepat sembuh dan saya bisa bekerja lagi dan bertemu dengan target catatan Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layaknya anak-anak seusianya, Ica ingin sekali memiliki sepeda. Tetapi karena sang nenek tak memiliki uang untuk membeli, Ica hanya bisa berdoa. Suatu saat, ia akan bisa memiliki sepeda. Kini Ica bisa tersenyum karena keinginannya untuk memiliki sepeda bisa terwujud. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa manusia hebat adalah manusia yang tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, tetap berjuang tanpa harus meminta belas kasih orang lain. Percayalah, kebahagiaan akan datang untuk orang-orang pekerja keras.